Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Jala, dalam program spesial talk show. Pada saat ini kita akan bicara soal bagaimana refleksi perjalanan 1 tahun pembangunan Provinsi Banten tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Banten dan semua pemerintah daerah termasuk pusat setiap tahun menyelenggarakan sebuah perencanaan pembangunan dari berbagai sektor. Tentu saja dari aksi yang sudah dilakukan selama 1 tahun, kita perlu melakukan refleksi atau sebuah perenungan. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran atau evaluasi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, di studio Sultan TV sudah hadir 3 narasumber yang kebetulan kita hadirkan. Ini keluarga besar Bakor Banten atau Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Saya akan kenalkan ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Pertama, Bapak, atau saya sebut Kang aja ya. Jadi jangan kalau Bapak kan terlalu ketuaan ini. Nanti masa saya panggil Bapak Udin kan juga enggak ini ya. Jadi Kang aja ya. Kang. Kita setuju Kang ya. Pertama saya akan kenalkan, pertama adalah Kang Haji Aeng Hairudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aeng gimana? Keadaan sehat selalu ya? Alhamdulillah Ya, sehat. saya lihat ya, segar-segar terus ya. Ini apa rahasianya ya? Ini perlu dibagi nih Pak rahasianya, terutama Pak Judi nanti pengen sekali tuh rahasia-rahasia ini ya. Nah, kita akan ngobrol santai nih Kang Aeng soal bagaimana perjalanan pembangunan Provinsi Banten selama 1 tahun ini. Kemudian ada yang di sampingnya ini adalah Kang US, biasa atau Bang US ya. Ada kepanjangannya, US itu adalah Udin Saparudin. Beliau adalah, Assalamualaikum Pak Udin, sehat? Waalaikumsalam. Ini selalu semangatnya luar biasa ini ya. Siap. Kalau sudah ketemu dengan Kang Udin, siapa yang tidak kenal sama Kang Udin ya? Pastikan bahwa kita itu syukur nikmat. Luar biasa ya. Nah, Kang Udin juga sama juga di Bakor ini sebagai wakil ketua umum Bakor Banten, sementara Kang Aeng ini sebagai ketua harian Bakor Banten. Jadi orang-orang penting juga ini ya di Bakor Banten nih. Makanya wajar kalau sore ini kita hadirkan. Nah, yang terakhir yang paling cantik di ujung sana ini saya panggil bukan ibu juga, Teh Eka Julaiha ya. Assalamualaikum Teh Eka. Waalaikumsalam. Sehat ya. Gimana aktivitas mengajar masih terus? Masih selain mengajar, beliau ini juga penggiat UMKM ya. Jadi UMKM di Banten ini beliau adalah ketua ABDSI gitu ya, yang development itu ya gitu. Nah, ini ya namanya ke barat-baratan ya. ABDSI Asosiasi Development Business Service ya itu. Pokoknya yang mau di servis yaitu dia ada di TK nanti ya. Nah, kita akan ngobrol santai, tidak terlalu serius-serius, karena kita kan kalau melakukan refleksi perenungan tentu saja dalam kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman gitu ya. Makanya kita ngobrolnya jangan terlalu panas-panas juga, Kang US ya. Boleh. Jadi ya kita merenungkan, merefleksikan bagaimana perjalanan Banten selama 1 tahun ini. Dan kebetulan juga beliau-beliau ini bertiga narasumber di Sultan TV ini adalah para tokoh pejuang pada saat Banten ingin diwujudkan menjadi sebuah provinsi. Sudah 20 tahun Banten provinsi, kemudian bagaimana perjalanannya, tapi kita akan dikerucutkan selama 1 tahun 2020 ini saja kita bicara, gitu ya. Baik pemirsa Sultan TV, kita akan ngobrol santai dalam 1 jam ke depan bersama saya Kang Jala dalam program spesial talk show.
Baik, Begini. pemirsa Sultan TV, kita akan mulai berdialog Gambarnya bagus. pada sore kali ini. Pertama saya akan coba tanya ke Kang Aeng nih, selaku Ketua Harian Bakor Banten. Bagaimana Kang Aeng melihat perjalanan pembangunan Provinsi Banten selama 1 tahun, di mana kita tahu semua bahwa tidak sekedar Banten tapi seluruh bahkan dunia, bukan Indonesia saja, selama 1 tahun ini semuanya bergelut dengan bagaimana memerangi COVID-19. Tapi tentu saja pemerintah sudah di awal merancang atau merencanakan pembangunan dari berbagai aspeknya, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Nah, terlepas dari adanya COVID, tentu saja perenungan itu, refleksi itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah siklus pembangunan. Nah, bagaimana perspektif Kang Aeng melihat 1 tahun perjalanan pembangunan di Banten? Silakan. Baik, terima kasih Kang Jala. Izin ke Kang Udin dan PEK. Pertama, barangkali yang kita syukuri sebagai pelaku sejarah perjuangan, salah satunya ikut saya juga berjuang. Banten setelah menjadi provinsi, kita masuk dalam 6 besar yang memiliki PAD dan APBD tertinggi se-Indonesia. Itu juga syukuri. Dan kedua, untuk tahun 2020 ini, saya juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat ya kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wahidin Halim dan Andika Jrumi, telah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari tingkat nasional yang sangat luar biasa, termasuk juga dari KPK ya kalau tidak salah, dengan BPP dan BPK, itu juga sangat luar biasa dalam kondisi saat ini. Dan selanjutnya saya sebagai warga masyarakat Banten sangat prihatin dengan kondisi yang ada saat ini, yaitu adanya COVID-19 yang menurut informasi yang saya dapat bahwa program-program pembangunan di Provinsi Banten ini sangat luar biasa dan sangat bagus perencanaannya. Namun pada akhir Februari kalau tidak salah tahun 2020 bahwa kita kedatangan Tamu tadi diundang. diundang atau kena musibah nasional dan dunia, yaitu COVID-19, sehingga program-program yang sudah dicanangkan, rencana-rencana pembangunan yang sudah dianggarkan, itu semua banyak berubah untuk menangani, untuk menjamin juga kesehatan masyarakat. Nah, ini kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Dan saya juga berharap kepada pemerintah dan kepada masyarakat untuk jangan terlalu juga Risau, gelisah? Iya, risau atau gelisah. Kita hadapi saja bahwa ini adalah ujian dari Allah, kita jalani, insya Allah pada suatu saat juga akan hilang. Nah, itu barangkali, jadi sekali lagi saya berharap kepada pemerintah Provinsi Banten khususnya ya, dan kabupaten kota fokus menangani kesehatan masyarakat, jaga kesehatan masyarakat, dan juga jangan sampai tidak ada yang tidak terlayani kaitannya dengan yang masyarakat yang kena musibah. Nah, ini barangkali Pak Kang Jala, barangkali yang saya ingin sampaikan, bahwa kondisi saat ini saya tidak bisa menilai kaitannya dengan pembangunan, tapi yang jelas bahwa pemerintah provinsi telah berhasil melakukan pembangunan sesuai dengan tujuan dari pembentukan provinsi, dan kedua juga mengapresiasi pemerintah provinsi telah fokus bagaimana menangani kesehatan masyarakat agar jangan sampai masyarakat tidak terkena COVID ya. Yeah. Jadi itu barangkali karena saya tahu anggaran yang sangat besar itu ke sana. Jadi ada pembangunan fisik jalan, jembatan, irigasi, pertanian, itu banyak sekali yang dihentikan fokus ke COVID-19. Namun yang saya harapkan juga pemerintah provinsi untuk mengantisipasi itu jangan meninggalkan infrastruktur kesehatan, karena ini yang sangat diperlukan. Itu saja barangkali dari saya, terima kasih. Baik, saya akan beralih ke Kang Udin. Kang Udin ini kan orang banyak bergerak juga di lapangan, tentu banyak melihat kondisi real bagaimana pembangunan Banten di lapangan ya. Tadi juga disampaikan oleh Kang Aeng, jangan lupakan infrastruktur kesehatan.
program-program yang sudah direncanakan kemudian dilakukan refocusing anggaran agar fokus untuk penanganan COVID. Nah, bagaimana Kang Udin melihat penanganan COVID secara khusus dalam aspek kesehatan di Provinsi Banten? Ya, makasih. Saya melihat dalam rentang waktu setahun ini memang ketergangguan dalam proses pembangunan berjalan kepemimpinan Pak Wahidin Halim dan Pak Andika ini, saya kira memang ada dua kendala ya. Pertama, kendala soal keuangan, saya kira kita harus maklumi soal Bank Banten misalnya. Lagi-lagi itu merupakan musibah. Saya kira ada kesalahan manajemen, tapi dengan tegas Pak Gubernur melakukan langkah-langkah cepat gitu. Ini juga saya kira perlu diapresiasi gitu. Dan itu saya kira akan berdampak pada bagaimana laju perjalanan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan program. Kendala yang kedua persoalan datangnya tamu tadi udang tadi soal COVID ya. Saya kira itu juga menjadi kendala yang serius. Namun saya melihat memang ada beberapa catatan penting tentang bagaimana program pemerintahan ini baik jangka pendek, jangka panjang. Saya kira jangka yang mana jangan pikirin gitu. Ini memang sekian persen berjalan ya. Sekian persen berjalan. Saya paham sosok Pak Wahidin ini punya pengalaman jam terbang luar biasa lah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai gubernur yang memang perjalanannya dari mulai kepala desa jadi camat sampai jadi wali kota, gubernur, itu saya kira paham betul gitu apa dulu yang dahulukan. Kalau saya melihat dari infrastruktur itu ya, terutama infrastruktur jalan, sudah dipandang hampir rata ini di Banten. Memang itu sejak mulai perdanya zaman Bu Atut ya, kemudian Rano Karno, tapi Pak Wahidin menggejot kembali. Memang infrastruktur jalan ini sangat amat penting ya, karena bagaimanapun bisa berjalannya daerah lebih maju itu dilihat dari infrastruktur jalan. Lalu kemudian lembaga-lembaga pendidikan dalam hal ini. Memang kalau lembaga pendidikan masih ada beberapa yang saya kira harus perlu percepatan kembali. Tentang soal kesehatan lagi-lagi yang penting ini memang belum mencukupi ya kalau melihat dari infrastruktur kesehatan. Misalnya bagaimana tentang puskesmas yang rawat inap ini barusan 60%, jadi 40% belum gitu melihat. Lalu kemudian tentang angka pengangguran. Nah, ini menarik ini. Angka pengangguran ini saya kira memang menjadi seksi gitu. Karena memang dari jumlah 11 juta sekian kurang lebih penduduk Banten itu kalau diteliti secara jelas di pedesaan itu berapa sih penganggurannya? Cukup lumayan memang. Siapapun saya kira ini tidak bisa menafikan ya bahwa menyelesaikan. Memang dilihat dari sisi lain. Bagaimana itu terselesaikan pengangguran karena dampaknya kepada kemiskinan gitu tuh. Sementara kita ini potensinya besar. Nah, saya kira ini yang terpenting. Namun angka tiap tahun memang naik turun gitu. Tentang kinerja ya selama COVID ini. Kinerja pemerintahan baik dari mulai Pemprov sampai level desa ini pun memang ada kendala sehingga ngantorkan tidak cukup tiap hari gitu. Nah, saya kira ada beberapa catatan penting hari ini adalah buat saya tentang agar mengentaskan kemiskinan itu dimulainya dari soal pengangguran dulu. Soal pengangguran, soal berbagi kesempatan. Nah, bagaimana berbagi kesempatan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur kepada orang-orang Banten ya, diberikan ruang, kan begitu. Baik, Kang Udin, nanti stop dulu soal pengangguran, kita akan lanjut dulu yaitu ya soal menarik katanya soal pengangguran. Nah, saya ingin beralih ke TEK dulu nih. Selama ini yang bergerak di UMKM kan, di koperasi juga, di pegiat-pegiat ekonomi kreatif tentunya kan. Nah, biasanya kalau perempuan itu melakukan perenungan tuh lebih detail gitu ya, lebih dalam gitu. Mungkin juga refleksinya lebih mengena juga. Terkait soal apa yang disampaikan oleh Kang Udin bahwa ini persoalan pengangguran yang harus segera ditangani. Nah, tapi itu nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini ya. Pokoknya itu yang tadi soal bagaimana menanggulangi soal pengangguran yang berdampak kepada kemiskinan setelah break berikut ini.
pemirsa Sultan TV, masih bersama saya Kang Adu dalam spesial talk show pada sore kali ini. Saya akan lanjut ke TEK. Memang tidak dipungkiri bahwa berdasarkan hasil rilisnya BPS 2020 ini angka pengangguran termasuk juga kemiskinan itu mengalami peningkatan yang lumayan, termasuk juga nasional. Kira-kira apa pandangan atau refleksinya TEK terkait soal bagaimana pengangguran di satu tahun Provinsi Banten ini? Ya, karena ini refleksi, maka pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemerintahan Provinsi Banten, tentu saja apresiasi pada pemerintah Provinsi Banten dalam kondisi yang luar biasa kita diuji dengan COVID ini. Pak Gubernur dan jajarannya bisa fokus menangani COVID gitu. Nah, di sisi lain memang kita semua juga merasakan dampaknya juga UMKM gitu. Penggiat UMKM saat ini satu mungkin bagaimana caranya survive dengan kondisi ini gitu. Sehingga kemudian satu sisi memang tentu saja fokusnya kepada kesehatan, tetapi juga karena sudah hampir berapa bulan ya? Hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun ya. April kan ya. Pertama kita. Belum 1 tahun tapi. Presiden mengumumkan itu kan pertengahan April, itu kan luar biasa. Tidak bisa, ini juga UMKM harus bisa survive, harus tetap bergerak, sehingga kemudian hari ini kita melihat pelaku-pelaku UMKM walaupun dalam kondisi terpuruk, tapi insya Allah sih semuanya masih bisa survive lah gitu. Nah, dan itu juga memang butuh dukungan dari pemerintahan ya, pemerintahan Provinsi Banten, karena kita tahu bahwa UMKM ini disebutkan dalam data itu 97% menyerap tenaga kerja gitu. Nah, itu diantaranya yang mungkin bisa mempercepat penanggulangan pengangguran ini, bagaimana Banten memberikan infrastruktur, bantuan-bantuan segala sarana untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi bagi UMKM, sehingga kemudian bisa dampaknya lah atau outcome-nya itu menyerap tenaga kerja. Oke, TK tadi disampaikan menyerap hampir 97% 97% tenaga kerja di UMKM. Menyumbang. Nah, menyumbang karena kondisi COVID ini semuanya berimbas. Kira-kira dalam persentasinya berapa kemudian angka pengangguran dari sektor UMKM yang terimbas COVID? Nah, kalau angka penganggurannya sih saya datanya kurang ini ya kalau untuk Banten, tetapi sejak COVID itu terjadi, maka UMKM merasakan 60% dari data secara nasional itu 60% itu mengalami penurunan. Lalu kemudian juga banyak hal yang menghambat juga perkembangan UMKM, misalnya bahan baku tersendat, lalu kemudian juga akses pasar juga terhambat, sehingga kemudian disitulah UMKM yang mau nggak mau memang hari ini merasakan yang dampak gulung yang tikar. luar biasa. Banyak persentasinya? Banyak, makanya juga kemudian kita misalnya dari penggiat UMKM itu juga sampai menyarankan ini istilahnya resiliensi, kelenturan. Jika dalam usaha itu pas COVID ini kemudian sama sekali tidak bisa, maka mau tidak mau mungkin juga agak mencari peluang-peluang lain yang bisa survive lah kira-kira. Termasuk relaksasi barangkali bagi relaksasi yang punya pinjaman. Ya, itu kan program-program pemerintah yang membantu UMKM. Memang ada relaksasi, misalnya ada relaksasi pajak, ada relaksasi pinjaman, lalu kemudian bantuan UMKM yang 2,4 juta itu juga membantu. Gitu. Baik, TK.
Ya, yang pasti memang dari sektor UMKM mengalami dampak yang luar biasa juga karena COVID ini ya. Nah, saya kembali ke Kang Aeng. Tadi disampaikan bahwa soal infrastruktur kesehatan, Pak Gubernur sudah mewarning bahwa masyarakat Banten tuh jangan sakit karena rumah sakit tuh sudah overload gitu, sudah full, karena banyak yang sakit. Apakah itu termasuk juga yang harus disiapkan oleh pemerintah infrastruktur kesehatan? Gimana menurut pandangan Kang Aeng? Ya, saya berharap dengan adanya isu juga ya COVID yang baru ini yang lebih ganas lagi, itu sangat membahayakan. Bahkan pemerintah Indonesia kalau tidak salah mulai tanggal 1 sampai 14 itu melarang WNA datang ke Indonesia ya. Dan yang sekarang datang sampai ini diisolasi sekian hari kalau nggak salah. Itu wajib hukumnya. Nah, untuk di Provinsi Banten apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu juga sangat prihatin kita bahwa penampungan untuk karantina orang yang terkena COVID di Provinsi Banten ini sudah 91% apa 99% gitu. Sehingga Pak Gubernur berdoa bahwa semoga orang Banten jangan ada yang sakit lagi gitu. Karena memang untuk mengkarantina orang yang terkena ini sudah full. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Pak Gubernur, sehingga saya berpikir kalau seperti itu, jadi pemerintah sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau harus fokus membangun infrastruktur kesehatan untuk menangani penyakit COVID itu sampai ke tingkat kabupaten kota, bila perlu di puskesmas selalu semua ada. Jangan sampai setelah di puskesmas dilempar ke tempat yang ini. Atau misalkan ada tempat kalau memang ada beberapa tempat, katakanlah ada hotel, ada rumah sakit ya, untuk itu sudah penuh, ya harus berpikir lagi bagaimana supaya bisa memperluas untuk karantina orang yang kena COVID itu. Karena ini sangat berbahaya kalau mereka tidak dikarantina ya. Kalau dikarantina di rumah juga belum tentu saudara-saudara kita di masyarakat Banten ini bisa disiplin gitu. Sehingga di mana di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak, ada segala macam lah ya, keluarga di situ. Ini juga kalau tidak disiplin khawatir bahwa bisa menular di rumah tangga itu. Sehingga saya berharap pemerintah provinsi fokus untuk menangani COVID ini, membangun infrastruktur kesehatan, bila perlu sampai di tingkat kecamatan itu semua harus ada alatnya gitu, agar memastikan, termasuk juga untuk fasilitas karantinanya. Oke, barangkali itu Pak. Baik Kang Aeng, saya kembali ke Kang Udin. Kang Udin, setuju nggak dengan yang disampaikan oleh Kang Aeng tadi bahwa tahun 2021 juga kita sudah akhirnya bicara soal outlook ya, soal harapan 2021. Apakah pemerintah Provinsi Banten tetap akan didorong untuk fokus di penanganan COVID kah? Atau sudah harus bergeser ke yang lain, misalkan penanganan pengangguran, bagaimana mengangkat ekonomi biar jalan, atau gimana menurut pandangan Kang Udin? Ya, saya kira dua-duanya nggak bisa dipisahkan ya. Karena bagaimanapun kalau adanya pembiaran terhadap pengangguran, itu terjadi kemiskinan pada akhirnya, dan itu menjadi Banten tak berdaya kan begitu. Namun kemudian infrastruktur saya kira sangat penting. Lagi-lagi kalau saya melihat tahun ini kenapa didahulukan sport center? Mestinya jangan itu dulu. Karena itu saya kira kurang produktif lah. Jadi lebih baik mendahulukan, saya sepakat dengan Pak Ajeng tadi soal infrastruktur khusus kaitannya dengan COVID gitu. Sehingga ini sinergi gitu. Lalu kemudian pada level pengangguran misalnya di beberapa kawasan industri kita data secara objektif. Siapa di daerah masing-masing 8 kabupaten kota ini untuk tenaga kerja. Selain memang dilatih ada keterampilan gitu. Jangan kemudian tenaga kerja ini di-dropping, eksodus besar-besaran, orang daerah dibiarkan. Ini saya kira juga kurang bagus gitu. Nah, pemerintah tentunya harus tegas soal ini. Kalau ini adanya pembiaran, termasuk di Pemprov misalnya. Seberapa jauh diberi kesempatan orang-orang Banten untuk pada posisi strategis. Eksodus lagi terjadi, ya bagaimana kita bisa mengulik kemiskinan. Dan kita menjadi penonton aktif. Semangat perjuangan Provinsi Banten dulu itu, bagaimana kita harkat martabatnya terangkat.
keadilan terangkat, ya, kemudian kesejahteraan, bukan menjadi pelengkap penderita. Tapi kan Harkat bukan martabat bicara soal masyarakat. privilege ya, bukan keistimewaan antara pribumi dan non pribumi, Oxodus dan tidak Oxodus. Kan penting bagaimana kompetisi sehat itu kan. Siapa yang lebih berkualitas dialah yang layak untuk menempati. Saya tidak kedudukan. berpikir sempit ya. Memang Banten itu egaliter ya. Putra Indonesia silahkan berada di sini. Tapi sepanjang orang daerah berkualitas, kasih ruang. Jangan dipinggirkan. Nah kalau kemudian banyak yang berkualitas dipinggirkan, bahkan dibikin kopral macet, Prosentasenya berapa persen kalau ngomong soal itu? Rendah Meminggir sekali. dan meminggirkan. Rendah Berapa- sekali. Berapa persen? kalau saya hitung 30%, yang 70% ini eksodus. Nah ini saya kira yang penting. Kalau diberi kepercayaan, orang Banten konsisten. Ya, jangan ada ditepis mitos bahwa orang Banten memanja, enggak. Konsisten. Nah tinggal bagaimana ruang itu diberikan. Nah ini saya melihat tiap Kan katanya ruang itu menentukan. tidak harus menunggu diberikan, tapi ruang itu bagaimana diambil, itu di apa katakanlah diperjuangkan gitu atau diambil yang memiliki kesempatan. Bukan Diperjuangkan ya, itu ya, siang Iya. dan malam mungkin ya. Iya, iya. Tapi ruangnya ditutup, dikunci. Nah ini saya kira, saya masih yakin Pak Wahidin Halim, Pak Andika ini yang punya kapabilitas kepemimpinan, tapi di lingkarannya ini yang perlu dibersihkan. Lingkaran yang bermain. Saya kira kalau kemudian ya teman-teman warga Banten dimarginalkan, saya mungkin akan yang memimpin aksi. Karena ini kewajiban saya. Saya bertanggung jawab dengan teman-teman termasuk Pak Aeng, bagaimana menjadi Baik. provinsi dengan Pak Nah, Jala. kita tunggu nanti aksinya itu adalah aksi brilian yang berlandaskan pada ide dan pemikiran serta gagasan yang cerdas ya. Tidak, zaman kita tidak mesti harus lagi turun ke jalan masalahnya kan. Tapi aksinya adalah aksi gagasan bahwa inilah mestinya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kembali dulu ke Itu soal teknik saya lah itu. kembali ke TK dulu nih ya soal itu. TK tadi saya walaupun TEK ini bergerak di penggiat UMKM tapi juga salah seorang akademisi. Nah, tentu saja dalam perspektif pendidikan selama Kopi 1 tahun pemerintah Provinsi Banten ini banyak hal yang perlu direnungkan. Kira-kira apa yang menurut TEK dari aspek pendidikan di Banten? Oke, jadi selama COVID ini kita tahu bahwa pendidikan dari mulai tingkat dasar bahkan dari TK ya sampai perguruan tinggi itu kan daring ya atau online gitu. Nah satu sisi memang itu adalah alternatif yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan karena tidak mungkin untuk offline gitu. Tetapi kalau yang kita rasakan baik kita sebagai orang tua yang punya anak gitu kan ataupun saya sebagai pendidik itu kan memang kita menyadari bahwa itu ada kegagapan dari satuan pendidikan karena ini kan tiba-tiba gitu kegagapan dalam Jadi belum pengertian siap ya. metode Ya. desain termasuk juga kurikulum itu kan tidak didesain dalam perspektif kondisi seperti ini Ya. gitu. Nah itu adalah tantangan yang luar biasa yang harus kita lakukan gitu. Sehingga misalnya salah satu contoh beberapa webinar itu mengatakan kita sekarang ini baik dosen maupun mahasiswa gitu harus juga misalnya menjadi pembelajaran yang cepat merespon cara-cara belajar kita nggak bisa model-model seperti yang lalu, tetapi ada istilah learning agility itu bagaimana kita belajar cepat dengan kondisi sekarang ini misalnya, termasuk juga metode-metode pembelajaran di tingkat SD, SMP itu kan harus menyesuaikan kurikulum dan seterusnya itu pasti harus menyesuaikan dan itu kerja fokus, kerja keras yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan karena satu semester saja seperti ini kan kita bisa bayangkan ada degradasi kemunduran pendidikan dari anak-anak didik kita gitu. Baik, oke. Kita nanti akan coba saya sedikit menggeser bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap generasi
muda, terutama generasi anak-anak didik kita ya. Apa dampak yang terjadi kira-kira dalam 1 tahun pandemi COVID ini? Tapi nanti kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa Sultan TV masih setia bersama saya Kang Jala dalam program spesial talk show. Saya akan masih lanjut dengan TEK, masih bicara soal dunia pendidikan karena dampak COVID ini luar biasa. Tadi TEK sudah menyinggung soal terjadinya kemungkinan terjadi penurunan degradasi. Nah, lebih diperdetilkan lagi, diperjelas lagi dampak yang akan muncul dari setahun dan kita tidak tahu akan berapa lama lagi COVID ini berlangsung. Apa yang akan terjadi dalam dunia pendidikan? Pertama sih yang saya lihat kan anak didik kita selama ini kan secara kelembagaan terstruktur, desain pendidikannya melalui lembaga-lembaga sekolah yang ada gitu, SD, SMP gitu kan, dan di sekolah guru gitu, ada guru. Nah sekarang di rumah gitu kan, di rumah yang sebelumnya orang tua tidak dipersiapkan gitu untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu. Selain metode lagi. Walaupun sebetulnya model itu sebetulnya beberapa sekolah modern itu
selalu melibatkan orang tua dan sekolah, guru, termasuk juga lingkungan. Kita tahu bahwa mendidik mereka itu bukan hanya secara kognisi di lingkungan pendidikan, tetapi juga lingkungan masyarakat itu bagian dari pembelajaran anak didik kita gitu. Sehingga kemudian saat ini kita harus mendesain kurikulum kita yang lebih inklusif, dan pendidikan tidak hanya di sekolah gitu, di lingkungan keluarga, terutama di lingkungan masyarakat dan juga alam gitu. Itu yang harus diadaptasi dengan kondisi hari ini, termasuk juga digitalisasi dunia pendidikan juga itu mau nggak mau harus menjadi bagian dari yang ditata dengan sedemikian baik, sehingga kemudian tetap anak-anak didik kita dalam kondisi seperti ini juga punya progres pendidikannya, dan tidak menjadi tidak menjadi anomali atau menjadi kemudian degradasi karena penurunan kualitas pendidikan saat ini. Mungkin yang kita khawatirkan justru bukan berimbas kepada pengetahuannya, tapi justru selain keterampilan juga perilaku sikapnya anak-anak kita ya. Baik, saya akan beralih dulu ke Kang Aeng nih. Bukan sekedar aspek pendidikan yang terimbas oleh COVID, tapi juga pada sektor yang lainnya, terutama juga ekonomi. Bagaimana Kang Aeng melihat imbas COVID terkait soal ekonomi, dan bagaimana pemerintah daerah provinsi terutama dalam rangka melihat atau menangani soal dampak COVID dari sektor ekonomi? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Haji Udin tadi atau Kang Udin tadi kaitannya dengan tumbuhnya pengangguran yang sangat tinggi, yaitu juga akibat daripada COVID ini, sehingga industri banyak tutup. Terus terlalu banyak juga orang-orang yang tidak jelas, sehingga menjadi pengusaha ini menjadi riweuh, akhirnya dia pindah lokasi. Khususnya orang-orang yang suka meminta memalak-malak gitu kira-kira, sehingga industriawan itu nggak nyaman di sini, akhirnya dia pindah ke Jawa Tengah. Nah, itu juga berapa puluh pabrik yang akan rencana pindah gitu, dan itu juga akan mengakibatkan dampak daripada pengangguran lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya dengan adanya COVID seperti ini, pemerintah sedang menangani dengan baik misalkan, tapi masyarakat juga terutama masyarakat pengusaha ya harus bersinergi dengan pemerintah. Dalam kondisi ini jangan hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah atau program-program pemerintah, tapi para pengusaha ini khususnya Kadin harus memberdayakan anggotanya agar supaya bisa mandiri, sehingga bisa memberikan bantuan kepada pemerintah untuk berjalannya ekonomi masyarakat ya, sehingga nanti dampaknya juga akan bagus untuk PAD-nya pemerintah daerah. Nah, ini salah satu kewajiban Kadin itu bukan organisasi seperti organisasi yang biasa. Kadin itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. Di dalamnya itu banyak bla bla bla, dan Kepresnya itu nomor 7 ya, perubahan ADART itu Kepres nomor 7 tahun 2010. Nah, jadi saya berharap Kadin ini harus bisa mandiri gitu. Bagaimana bisa memberikan bantuan kepada masyarakat agar supaya ekonomi itu tumbuh terus berjalan, sehingga pemerintah juga tidak terlalu berat menangani hal ini. Di sisi lain juga pemerintah sebagai pembina daripada para pengusaha itu ya harus dilakukan, karena ini undang-undang. Kalau dia nggak melakukan undang-undang, ini bisa disomasi atau bisa diingatkan oleh kita gitu, karena ini undang-undang. Termasuk ada orang misalkan yang tidak punya KTA Kadin, padahal di dalam Kadin itu wajib para pengusaha, tapi dia dapat kegiatan atau proyek menang dalam tender, itu sebetulnya nggak boleh. Itu harus yudikatif yang bergerak. Oh, ini salah loh, ada apa gitu. Karena yang tidak punya KTA itu bukan anggota Kadin.
Sementara Kadin itu undang-undang. Ya kalau bicara undang-undang berarti kan semua bergerak, termasuk yudikatif juga ikut mengawasi. Kalau misalkan pembinaannya tidak ada terhadap pengusaha, ya tadi pengusaha Kadin itu kan bukan, jangan dilihat orang punya industri, orang punya hotel atau punya apalah, tapi UMKM itu yang harus kita pikirkan gitu. UMKM itu juga kan anggota Kadin. Ya, semua ini termasuk pendidikannya juga anggota Kadin, lembaga pendidikan itu ada. Nah, itu harus ada perhatian dari pemerintah gitu. Sebagai dewan pembina. Kalau pemerintah juga tidak melakukan itu, ya salah. Termasuk juga Kadinnya sendiri. Kalau dia tidak melakukan sesuai dengan undang-undang, itu bisa diingatkan bahwa Anda salah menyalahi undang-undang, bahwa Anda menyalahi Kepres. Nah, ini perlu sinergitas maksud saya para pengusaha dengan ini. Nah, salah satu misalkan yang bisa dilakukan oleh Kadin dalam hal ini dan didukung oleh pemerintah misalkan kan ekonomi masyarakat. Jadi tadi UMKM ada misalkan rame-rame porang. Harusnya kalau memang porang ini punya potensi ekonomi yang tinggi, ya pemerintah dong memfasilitasi. Sebenarnya porang ini siapa sih? Produsennya ada apa? Penggunanya? Berapa sih kebutuhannya? Misalkan, ya tinggal Kadin tuh, siapa yang ini? Misalkan. Nah, termasuk juga misalkan apa tuh tadi? Koneng tadi Pandeglang. Talas Beneng. Talas Beneng. Talas yang boneng ya, talas boneng. Itu katanya bagus diekspor. Itu kan mendatangkan luar biasa gitu. Jadi kita dari mentahnya, katakanlah porang misalkan atau tadi mentahnya aja harganya 2.500 sampai 2.800. Hanya dicuci bersih. Tapi kalau kita jadikan tepung, kita harganya dia akan 60 sampai 120 juta ribu. Kalau diekspor, itu kan berarti potensi uang itu sangat besar gitu. Kita bisa manfaatkan. Nah, berarti nanti petani juga dapat, nanti industri untuk membangun pupuk juga itu tepungnya sampai dengan jadi tepung, orang bisa diberdayakan masyarakat itu. Sehingga semua hidup ekonominya daya beli kemampuan masyarakat juga ada gitu. Sementara ini kan masyarakat ya tadi apa yang disampaikan Bu Eka, UMKM 50% udah kolab. 30% mereka kesulitan bahan baku dari luar. 20% nggak bisa jual barang karena masyarakatnya daya belinya rendah. Artinya pada ujung-ujungnya kan kalau saya lihat 100% berarti semua kolab. Karena hitungan dari laporan saya dapat informasi seperti itu. 50 bangkrut, 30 kesulitan bahan baku dari luar, 20% daya beli nggak bisa jual barang karena masyarakat daya belinya nggak ada. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah itu maksud saya, Kadin itu apa sih potensi yang bisa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Kalau Kadin kan ini stakeholder saja dari pemerintah daerah. Iya, karena tadi pemerintah itu kan sebagai pembina dari para pengusaha, dalam hal ini pengusaha ya. Artinya dia berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang menguntungkan para pengusaha tadi. Apakah mau dia bergerak di pertanian yang kira-kira jauh dengan COVID lah gitu. Karena resiko di pertanian mau di kampung makan rada kurang ya. Nah, itu bisa hanya tinggal tadi kalau misalkan porang atau Ya Talas Beneng. Apakah pemerintah ini harus fokus ke sektor pertanian dulu nih selama COVID ini? Ya, artinya yang paling aman mungkin itu. Ya. Karena kalau investasi yang lain tadi bicara industri apalagi ada aturan pemerintah pusat. Ya. Orang asing tidak boleh masuk, artinya itu kan agak sulit kalau bicara investasi dari luar. Tapi kalau menggerakkan ekonomi masyarakat, apapun kegiatannya yang penting menghasilkan uang untuk dia bisa mampu berbelanja kan gitu, untuk mempertahankan hidupnya, itu yang harus kita dorong gitu oleh pemerintah gitu. Nah itu barangkali yang saya inginkan, mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih Kang Aeng. Saya kembali ke Kang Udin nih. Kang Udin juga kan bagian dari pelaku bisnis ya, pelaku usaha nih kan. Terutama di sektor infrastruktur, apa yang dilihat oleh Kang Udin selama 1 tahun pembangunan Provinsi Banten ini. Tadi juga sempat disinggung di awal tuh ada sekian persen sudah berjalan infrastruktur jalan. Tapi kan bukan sekedar ngomongin soal infrastruktur jalan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dibangun infrastruktur yang lain gitu. Gimana melihat soal infrastruktur? Ya, saya melihat memang kepemimpinan WANDK ini dan kepemimpinan Bupati Wali Kota sebanten ya, tentu masing-masing punya kapasitas ya. Cuma tentu tidak akan terwujud pembangunan yang kita harapkan sesuai dengan
cita-cita dulu kalau ini masih terjadi perbedaan pendapat dan pendapatan. Nah, itu yang penting, berbeda pendapatan itu ya. Jadi saya kira memang harus duduk satu meja. Ah. Misalnya pemerintah daerah ini dalam ini adalah gubernur, wakil gubernur, dan jajaran, serta dengan Kadin dan asosiasi lain, termasuk juga pemerintah kabupaten kota. Selama ini belum pernah dilakukan? Dilakukan tapi belum sesempurna sesuai harapan. Oh. Kalau misalnya, saya nggak tahu nih Kadin yang disampaikan oleh Kang Aeng tadi, Kadin ini masih ada nggak di Banten? Kadin. Nah. Kadinnya sendiri tingkat produktivitasnya belum jelas selama ini. Beda dengan Kadin-Kadin dulu. Jadi saya nggak tahu ini kenapa juga terjebak dengan persoalan kekakuan. Jadi bagaimana maju tingkat ekonomi kalau Kamar Dagang dan Industrinya saja nggak produktif gitu. Ya tapi gini, itu kan soal ekonomi kan bukan sekedar soal Kadin, tapi kan ada tanggung jawab OPD ke pemerintah daerah. Betul. Gitu. Makanya Ini saya bilang duduk satu meja, Kadin, pemerintah daerah, termasuk SKPD dan pemerintah daerah kabupaten kota. Di situ dibuka persoalan yang menjadi yang sangat substansi gitu saya kira. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihat kinerja ini memang tersistematis lah gitu ya. Kalau saya berbicara tadi soal infrastruktur jalan, hampir 10% hampir ya berhasil gitu. Kemudian juga infrastruktur pendidikan ini juga sudah 60%. Banyak sekolah-sekolah yang memang belum terawat gitu. Ya memang ranahnya kalau provinsi itu kan SMK, SMA, ya. tapi ada Bangub juga untuk sekolah-sekolah yang lain. Saya lihat memang pesantren juga tidak kalah penting, madrasah aliyah juga tidak kalah penting. Ada saya lihat itu gubernur beberapa catatan saya sudah memberikan bantuan meskipun belum merata. Lalu kemudian tentang rumah sakit ya, ini mulai juga saya lihat ini di bagian selatan, di bagian Banten Timur itu sudah dilakukan. Ini juga tentu harus merata gitu. Sehingga ini bisa tidak ada lagi bahwa rumah sakit ini sekarang sudah hampir 90% ya. Itu kewalahan menangani COVID. Nah, ini mungkin jawab, jangan spot center yang tidak produktif menurut saya. Ini dulu yang diutamakan. Dengan anggaran APBD hampir kan 12. kalau spot center sudah dianggarkan dari sebelum COVID. Bisa di stop saya kira. Alihkan kepada yang lebih urgen kan begitu. Anggaran ini hampir 12 triliun loh. 12 T. Masa tidak bisa menyisihkan secara khusus. Jangan anggaran-anggaran digunakan yang tidak produktif. Hanya pemborosan yang terjadi. Wah, itu kan nanti juga produktif untuk spot center menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Jangan hanya karena bangga mercusuar, tapi tingkat kepada masyarakatnya nggak jelas. Nah, ini yang saya tidak terima. Oleh karena itu, ya harus punya kesadaran bersama semua SKPD yang di Pemprov. Jangan hanya mikirin persoalan program tapi tidak produktif. Ini yang saya kira harus jadi ini. Jangan menciderai kehebatan Pak Wahidin terkalahkan oleh kepentingan sesaat orang-orang tertentu. Nah, saya kira penting. Karena itu kasihlah ruang orang-orang Banten untuk di posisi strategis. Jangan dimarginalkan terus ini urusan. Nggak bagus juga kalau nanti masyarakat teriak ada provinsi Banten ternyata gini-gini aja. Ini jangan sampai begitu. Ya. Kita ini capek-capek bikin provinsi kalau masyarakat Banten dimarginalkan. Iya. Makanya saya lawan dengan teman-teman. Baik. Iya. Baik, kita stop dulu soal lawan tuh ya. Saya akan beralih dulu ke TEK nih. TEK apa yang dilihat oleh TEK apakah kemajuan atau kendala yang dihadapi oleh Pemprov selama 1 tahun ini? Sekaligus apa harapan tahun 2021 menurut TEK? Oke. Saya sih masih percaya bahwa pemerintahan Provinsi Banten fokus dan masih punya keberpihakan terhadap masyarakat ya secara luas gitu. Apalagi kondisi COVID ini kemudian memberikan spirit kepada semua pihak untuk kembali kepada perenungan yang luar biasa terhadap hakikat kehidupan
dan hakikat bermasyarakat, dan bagi seorang pemimpin adalah perenungan yang luar biasa bagi hakikat tanggung jawab seorang pemimpin gitu. Itu satu. Tapi tentu saja memang dari sisi kita masyarakat memang ketidakpuasan itu kan wajar gitu, seperti yang disampaikan Kang Udin. Bukan tidak puas saya mah. Oke. Tanggung Langsung jawab. Harapan TEK 2021. Nah, harapannya sih karena kondisinya masih COVID ini belum terbayang kapan akan selesai, ya pemerintah Provinsi Banten tentu saja harus tetap fokus kepada satu kesehatan, karena kalau masalah COVID ini tidak selesai juga dampaknya kepada yang lain. Tetapi juga memang harapan masyarakat tentu saja bisa survive untuk terutama UMKM, untuk pemberdayaan ekonominya dan juga pendidikan gitu. Dan bagi OPD saya pikir harapan kita juga mudah-mudahan harapan-harapan dari masyarakat itu bisa direspon dengan baik oleh kerja-kerja OPD yang yang bertanggung jawab, yang amanah, yang berpihak kepada rakyat masyarakat Banten, sehingga kemudian kondisi ini bisa kita hadapi bersama dengan survive dengan baik gitu, yang akan menghantar cita-cita Provinsi Banten. Baik, terima kasih Teh Eka. Itu sekaligus closing statementnya Teh Eka ya. Nah, ini gimana Kang Aeng, harapan 2021 pembangunan Banten ke depan, kemudian sekaligus juga closingnya Kang Aeng. Silakan. Baik, barangkali sederhananya begini, yang tadi apa yang telah kita sampaikan, saya berharap untuk 2021 ke depan ini dengan kondisi COVID yang belum tahu kapan selesainya atau hilangnya, sehingga saya berpikir tadi bagaimana bisa memberikan pertahanan hidup masyarakat dengan kemampuan daya belinya gitu. Ya tentunya ada sinergi antara para pengusaha dengan pemerintah. Kembali kepada Kadin yang diamanatkan oleh undang-undang adalah dia salah satu tugas utamanya menciptakan lapangan kerja. Maksud saya Kadin itu harus mempunyai konsep, karena Kadin ini bukan minta proyek. Jadi siapapun kepala daerah, kalau orang Kadin datang ke pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, tidak akan bisa diterima oleh kepala daerah kalau bicaranya proyek APBD. Dia nggak akan mau. Tapi kalau dia Kadin ini, karena Kadin ini wadah dari semua pengusaha, baik pengusaha usaha dagang, usaha industri, termasuk jasa, UMKM segala macam ada di situ, termasuk pendidikan. Nah ini harusnya dia punya konsep gitu, karena dia harus punya sistem. Seperti apa sih membangun sistem ekonomi di Banten ini supaya maju? Setelah dia punya konsepnya itu, harapan kita minta waktu kepada pemerintah daerah, apakah di provinsi, kabupaten, kota, dalam hal ini provinsi misalkan, bila perlu, kalau memang sudah punya persiapan bagus atau sistem yang akan dibangun bagus, nanti gubernur mengundang kepada Kadin atau Kadin minta waktu kepada gubernur untuk menyampaikan bahwa kami nih punya konsep untuk bisa mempertahankan ekonomi masyarakat agar bisa selalu terus bergerak dan mampu intinya punya daya beli dalam kondisi COVID ini. Barangkali itu sistem itu yang harus kita bangun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Aeng. Terakhir Kang Udin, closing statementnya tentang harapan 2021, apa yang resolusi, katakan begitu kerennya. Silakan Kang Udin. Ya, kita ini kan dari Badan Koordinasi untuk Provinsi Banten. Punya cita-cita bagaimana Banten itu daerahnya maju, adil, dan sejahtera. Target kita itu. Target adil sejahtera itu bila mana masyarakatnya tidak menjadi miskin. Bagaimana kemudian ini akan terjadi? Maka duduk satu meja antar stakeholder dengan pemerintah, dengan termasuk juga Polda, kemudian Kejati, kemudian juga lembaga-lembaga lain. Nah, apa dulu yang didahulukan? Tentu di suasana COVID ini, maka pemerintah bisa memprogram. Sehingga dengan keterbukaan saling memberikan sharing ini, maka langkah maju. Tapi kalau misalnya masing-masing, tidak akan terjadi kemajuan di daerah. Oleh karena itu, saya mengusul kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, yuk duduk kita satu meja. Karena tahun 2021
itu akan berhadapan dengan dinamika yang luar biasa. Kita tidak tahu kapan akan berhenti COVID, hanya Allah yang lebih tahu. Baik. Oleh karena itu mari kita bersama-sama melangkah maju bersama untuk merawat dan memenangkan masa depan Banten. Baik. Luar biasa. Sudah ditutup closing statementnya tadi oleh Kang Udin. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, karena waktu jua yang sudah memisahkan kita, tapi intinya bahwa semua narasumber tiga-tiganya adalah mengapresiasi bagaimana perjalanan pembangunan Banten selama 1 tahun ini. Dan harapannya untuk 2021 tentu saja sinergitas, peran multi pihak ini harus lebih dioptimalkan, karena pembangunan bukan sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.